Assalamualaikum adik-adik dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum kakak mulai ini, perkenalkan, nama kakak Rahmania, mahasiswi dari Universitas Tadulako, Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi sini kakak mau tahu adik-adik semua sedikit untuk membahas suatu materi yang ini penting kita dilakukan di sekolah atau dimanapun. Jadi ini itu materi atau suatu topik yang sangat berguna gitu. Nah, jadi sebelum itu kakak ini mengabsen dulu ya kalian. Nanti absen ini sebutkan saja nama teman kalian yang tidak hadir. Nanti di sini kakak contreng atau kakak tulis. Oke, siapa yang tidak hadir? Alpa, Dina Fitra. Oke, siapa lagi? Rindian Lisa Putri sakit. Oke, siapa lagi? Evi Laraswati ya, sakit. Siapa lagi? Taskia Nur Aulia izin. Oke, masih ada lagi? Oke, berarti sisanya hadir semua. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk pada topik kita kali ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya, menurut keagamaan kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi topik yang akan kita bahas kali ini, kalian bisa lihat di layar, yaitu cara membangun kerjasama yang baik. Nah, di sini sudah ada yang tahu tidak apa itu pengertian dari kerjasama? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Siapa namanya? Oke, Saskia ya. Oke, silakan Adik Saskia. Oke, bagus sekali ya. Oke, masih ada lagi? Oke, silakan Ibrahim. Oke, silakan Ibrahim. Iya, bagus sekali ya. Jadi masih ada lagi? Oke, tidak ada. Jadi di sini kakak menjelaskan jadi yang teman-teman kalian bilang itu semuanya benar ya, itu benar. Nah, jadi kakak tambahkan di sini cara membangun kerjasama yang baik. Untuk definisinya, kerjasama yaitu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Di kalangan masyarakat Indonesia dikenal suatu sistem kerjasama yang disebut gotong royong. Kerjasama dalam kehidupan bangsa Indonesia selalu ditanamkan dan ditekankan melalui dari keluarga, lingkungan, dan sekolah ataupun pemerintah. Jadi dimanapun kita, kerjasama itu sangat diperlukan gitu. Entah kita di sekolah ataupun di luar ataupun kita di lingkungan masyarakat, itu pasti menggunakan kerjasama. Kerjasama itu sangat dibutuhkan. Seperti itu ya. Terdapat di semua lingkup kehidupan ya. Oke. Kemudian cara membangun kerjasama yang baik. Nah, bagaimana caranya membangun kerjasama yang baik? Nah, kalian bisa lihat di situ ada 12 poin. Nah, yang pertama ada fokus, definisikan peran, tetapkan tujuan, bagikan informasi, kepercayaan, dengarkan, bersabar, dukungan,
tunjukkan antusiasme, have fun, delegrasi, berikan penghargaan. Nah, jadi kakak akan menjelaskan satu-satu. Tuh, jelaskan satu-satu cara-cara membangun kerjasama yang baik gitu, supaya adik-adik semua bisa mengetahui seperti itu dan bisa melakukan di luar sana, entah di sekolah ataupun di rumah, di lingkungan masyarakat gitu. Jadi sudah paham bagaimana sih itu cara membangun kerjasama yang baik gitu. Oke. Nah, di sini ada yang bisa jelaskan salah satu contoh gitu cara membangun kerjasama yang baik. Silakan, terserah dari lingkup mana saja, di sekolah ataupun di rumah atau sama teman-teman semuanya. Oke, silakan yang mau bisa angkat tangannya. Oke, silakan. Siapa namanya? Oke, silakan. Namanya siapa? Ada Dina. Silakan Dina. Oke, bagus sekali. Masih ada lagi? Oke, ada ya. Jadi kakak akan menjelaskan 12 cara-cara membangun kerjasama yang baik. Sebenarnya itu masih banyak sekali cara-cara membangun kerjasama yang baik, tetapi di sini kakak mengangkat 12 sub saja. Tuh. Cara membangun kerjasama tim yang baik itu ada cara-caranya. Yang pertama, fokus. Nah, kita harus fokus dalam menyelesaikan sesuatu ataupun proyek. Nah, jelaskan rencana jangka panjang organisasi dan lakukan follow up dengan teratur. Orang-orang seringkali terlalu fokus pada masalah hari ini dan pekerjaan rutinnya sehingga kehilangan gambaran dari tujuan utama secara keseluruhan. Jadi, sewaktu anggota lain sedang berkonsentrasi menyelesaikan masalah, anggota lain dapat mendedikasikan lebih banyak waktunya untuk mereview proses dan mengeliminasi masalah-masalah yang mungkin muncul di masa depan. Jadi setiap kita melakukan sesuatu kayak menyelesaikan sesuatu ataupun ada project, itu kita harus fokus gitu agar kita agar kerjasama yang kita bangun itu berjalan dengan baik gitu, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, definisikan peran. Garis bawahi dengan jelas tanggung jawab dan peran setiap individu dalam suatu tim. Hal ini sangat penting untuk menjamin kesuksesan tim. Pemahaman tim terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing akan sangat membantu dalam melaksanakan kerjasama secara kolaboratif. Nah, jadi dalam kerjasama itu kan sudah terbagi peran-perannya. Jadi misalnya si A sebagai ini, si B sebagai ini. Jadi sudah terdefinisikan, sudah ada peran-perannya. Jadi sudah ada tanggung jawab masing-masing seperti itu. Jadi harus menyelesaikan perannya masing-masing gitu, agar kerjasama yang baik itu terbangun dengan sempurna seperti itu. Kemudian yang ketiga, tetapkan tujuan. Nah, anggota tim perlu memperhatikan tujuan individu maupun tujuan tim. Dukunglah mereka untuk menentukan tujuan jangka pendek yang dapat diraih dan dapat diukur, serta tujuan jangka panjang. Dengan tujuan yang jelas dan kode etik atau aturan tertentu, tim akan mulai bisa mengatur dirinya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Seperti itu. Jadi dalam membangun kerjasama atau dalam menyelesaikan sesuatu itu harus memiliki tujuan. Nah, dalam setiap anggota itu kan sudah mempunyai peran masing-masing. Jadi harus menetapkan tujuannya itu seperti apa, kita kedepannya itu seperti apa gitu. Jadi berjalan dengan baik. Nah, kerjasama juga terjalin dengan baik. Jadi tidak rancu seperti itu.
Kemudian yang keempat, bagikan informasi. Informasi yang disembunyikan akan dianggap sebagai gosip atau rumor. Produktivitas dan moral tim akan menurun bila mereka menemukan banyak informasi yang tidak jelas berkeliaran, terutama di masa-masa sulit atau peralihan. Bagikan dan sebarkanlah semua informasi yang memang perlu dikomunikasikan semua anggota, dan jangan lupa untuk terus mengupdate informasi tersebut sesering mungkin. Jadi, dalam membangun kerjasama yang baik, itu tidak boleh ada miskomunikasi. Jadi, apapun informasinya itu harus disebarkan, itu harus diketahui oleh anggota tim seperti itu, agar tidak terjadi miskomunikasi seperti itu. Nah, itulah tujuannya bagikan informasi ke semua tim gitu, agar kerjasama yang dibangun itu berjalan dengan lancar, tidak ada miskomunikasi. Jadi seperti kayak misalnya sudah menyelesaikan sesuatu, tetapi ada satu atau dua anggota yang tidak mengetahui informasi tersebut. Nah, itu yang disebut miskomunikasi. Pasti adik-adik semua sudah tahu gitu apa itu miskomunikasi. Kayak misalnya kalian ada acara, tapi ada teman kalian yang tidak diberitahu atau lupa. Misalnya kalian menugaskan satu teman, terus teman itu harus memberitahukan kepada teman yang ini, yang satu, tapi dia lupa. Nah, itu yang bisa dibilang miskomunikasi. Jadi dia tidak menceritakan kepada temannya yang satu ini, seperti itu ya. Kemudian kepercayaan. Jadilah orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Hargailah kata-kata Anda sendiri. Bila Anda seorang pemimpin dan Anda sudah berjanji untuk memberikan sesuatu kepada anak buah atau kepada anggota, maka pastikan Anda menepati janji tersebut. Bila ada salah satu anggota dan pernah berjanji untuk melakukan sesuatu kepada tim atau pemimpin Anda, maka pastikan juga Anda menepati janji tersebut. Perlakukan setiap anggota tim dengan perlakuan yang sama. Nah, jadi dalam membangun kerjasama yang baik itu harus ada kepercayaan. Kepercayaan itu sangat penting ya. Karena kalau orang sudah kehilangan kepercayaan, itu pasti akan susah untuk mempercayai orang tersebut. Entah itu mulai hal yang ringan atau hal yang berat, dia pasti akan sulit untuk mempercayai orang tersebut. Seperti itu. Hargailah kata-kata Anda sendiri. Tuh. Kalau Anda jadi pemimpin atau Anda jadi ketua, kalian harus mempunyai kepercayaan yang bagus gitu. Jangan sampai merugikan kalian sendiri ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya dengarkan. Bersikaplah terbuka terhadap ide-ide dari anggota tim lain. Berikan mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam rapat atau saat brainstorming. Pertimbangkan setiap saran mereka. Kita tidak akan pernah benar-benar tahu saran dan pendapat mana yang terbaik sampai kita sendiri membuktikannya. Gitu. Jadi dalam membangun kerjasama itu kita harus memberikan anggota tim untuk menyampaikan saran-sarannya. Seperti jangan dengarkan, seperti tidak ingin mendengarkan saran dari anggota tim gitu. Jadi dalam membangun kerjasama yang baik itu harus saling menghargai. Dengarkan saran teman kalian, saran tim kalian, seperti itu. Berikan kesempatan ke semuanya agar bisa mengambil kesimpulan yang mana saran yang bisa diambil, seperti itu ya. Oke, yang ketujuh itu bersabar. Bila tim Anda terlihat bermasalah dan tidak menunjukkan hasil apapun, bersabarlah, beri waktu dan amati perkembangannya. Seringkali mereka bisa mengatasi masalahnya sendiri dan Anda perlu mengawasi dan mengamatinya saja. Bila hal ini tidak terjadi, maka beraksilah. Pecat dan hire orang lain bisa bila memang diperlukan. Tidak ada gunanya menyimpan benalu di dalam tim. Jadi maksudnya dalam suatu tim itu harus ada namanya sabar gitu. Sabar.
jika tim kalian atau anggota organisasi kalian tidak menunjukkan sesuatu hasil, maka bersabarlah gitu, maka sabar gitu, berusaha lebih lagi, beri sedikit waktu gitu agar perkembangannya jadi lebih bagus seperti itu. Dan jika pun ada masalah pada proyek kalian atau suatu yang ada di dalam tim kalian, kalian harus mengawasi dan mengamatinya saja. Dan jika ada suatu masalah yang sudah tidak bisa dikoordinasikan lagi, ditoleransi lagi, maka kalian harus turun tangan, maka tanggung jawab dari si orang itu. Begitu. Kemudian selanjutnya, dukungan. Setiap anggota tim harus ditantang untuk berkontribusi dalam segala hal. Dorong mereka untuk ikut training bila memang diperlukan, dan beri kesempatan untuk keluar dari melakukan sendiri tugas-tugasnya. Mereka perlu merasa nyaman dalam melakukan tugas supaya dapat menemukan potensi unik dalam diri mereka sendiri. Ubahlah tanggung jawab setiap anggota tim bila memang dianggap perlu. Ketahuilah kekuatan dan kelemahan dari setiap anggota tim dan berikan dukungan positif terhadap kedua hal itu. Nah, jadi di dalam suatu tim itu harus saling memberikan dukungan, seperti itu. Harus saling mendukung, harus saling mendukung apa yang ingin dicapai anggota lain. Kalian harus saling mendukung, seperti itu. Berikan kesempatan kepada teman kalian untuk keluar dari zona mereka gitu. Jadi misalnya mereka ingin mengerjakan sesuatu, kalian harus dukung gitu, agar dia positif gitu loh di pikirannya itu. Jadi dia lagi merasa termotivasi gitu, oh saya harus ikut ini, oh saya harus ikut itu, seperti itu. Jadi kalian harus dukung tim anggota kalian, seperti itu. Yang kemudian, tunjukkan antusiasme mudah menular. Selalu bersikap positif dan penuh harap. Bila mereka melihat Anda mengharapkan sesuatu dari mereka, maka ada peluang mereka akan memberikan yang terbaik dan berusaha tidak mengecewakan Anda. Fokuslah juga pada hal-hal yang dikerjakan dengan benar dan tidak selalu melihat kesalahan dari orang lain. Nah, ini itu berkaitan dengan dukungan. Nah, jadi kalian tunjukkan antusiasme kalian seperti itu, karena antusias itu pasti menular gitu. Kayak misalnya kalian sangat antusias, kalian ingin melakukan hal A, nah terus teman kalian itu seperti ingin melakukan juga, gitu, ingin melakukannya juga. Selalu memberikan energi positif gitu. Selalu memberikan energi positif gitu sama teman kalian. Bila mereka melihat Anda mengharapkan sesuatu dari mereka, maka ada peluang mereka akan memberikan yang terbaik. Jadi kalau kalian sangat mendukung teman kalian, antusias mendukung, otomatis teman yang kalian dukung itu akan berusaha berkali-kali lipat gitu, karena dia berpikir, oh teman saya itu sangat mendukung saya, dia sangat antusias, oke, jadi saya harus berusaha lebih giat lagi, seperti itu. Nah, have fun, bangun semangat yang ada di dalam diri tim agar bisa selalu memberikan energi yang tinggi dan spirit persatuan. Sediakan waktu untuk tertawa bersama dan ciptakan suasana yang sesantai mungkin. Tidak ada tujuan yang dapat dicapai dengan mudah bila suasananya selalu tegang. Jadi dalam membangun kerjasama itu harus have fun gitu. Harus have fun, jangan tegang, harus, dan salah satunya juga dalam membangun kerjasama yang baik itu harus mungkin bisa dibilang sama teman yang sefrekuensi gitu. Have fun, pokoknya apapun yang kalian lakukan, kalian harus bawa itu secara have fun, secara suasana yang enak, suasana yang gembira, seperti itu. Biar energi yang kalian tumpahkan itu energi positif, seperti itu, selalu jadi tidak beban gitu. Kemudian delegasi, jelaskan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana caranya.
Lalu biarkan. Lebih baik lagi jika Anda dapat menjelaskan masalah yang ada dan seperti apa hasil yang Anda inginkan. Lalu biarkan tim Anda mengembangkan cara mereka sendiri untuk menyelesaikan tugas tersebut sesuai waktu yang ditetapkan. Nah, di delegasi ini kalian harus memberikan ruang kepada anggota tim kalian gitu. Jadi kalian menugaskan anggota tim kalian mengerjakan sesuatu. Nah, biarkanlah teman kalian, anggota tim kalian mengerjakan itu dengan pikirannya sendiri. Seperti itu. Jangan ditekan gitu, jangan seperti dipaksa ya, kata ininya dipaksa. Jadi biarkan mereka mengembangkan dengan cara mereka sendiri dulu, seperti itu. Tapi berikan waktu gitu, jadi jangan seperti bebas gitu berapa lama, tapi jadi berikan berapa lama di proses itu dikerjakan gitu. Dan berikan mereka kepercayaan, seperti itu. Berikan mereka kepercayaan agar mereka bisa menyelesaikan tugas mereka sampai deadline yang ditentukan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, berikan penghargaan. Rayakan keberhasilan bersama-sama dan berikan penghargaan kepada anggota tim, tapi tidak secara individual. Nah, dalam setiap tim akan mempunyai individu yang menonjol pada bidang tertentu. Kenalilah itu dengan cepat melalui performance review proses dengan gunakan untuk mendukung kerjasama tim. Hindari semua tindakan yang bisa menimbulkan kecemburuan di antara anggota. Selalu bicara positif tentang anggota tim Anda secara keseluruhan. Itu. Promosikan talenta, usaha, dedikasi, dan kesuksesan mereka. Nah, di dalam kerjasama tim itu pasti ada anggota tim yang bisa dibilang lebih menonjol dari teman-teman yang lain. Jadi berilah mereka reward gitu, berilah mereka penghargaan agar mereka bisa lebih meningkatkan lagi gitu. Tapi dengan satu syarat, jangan ada sampai yang cemburu gitu. Jangan sampai ada yang cemburu jadi sudah tidak bersemangat lagi untuk melakukan sesuatu, seperti itu. Biasanya di dalam anggota tim itu seperti itu, tapi jangan sampai itu, bisa hindari semua hal-hal yang bisa menimbulkan kecemburuan, seperti itu. Oke, jadi sampai di sini materi kita yang kakak jelaskan tadi itu 12 cara-cara membangun kerjasama yang baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jadi tidak ada yang ingin bertanya ya. Oke, jadi tidak ada yang ingin bertanya. Nah, jadi di sini kakak simpulkan dulu cara membangun kerjasama yang baik itu. Kesimpulannya yaitu kerjasama dalam kehidupan itu sangat diperlukan, entah di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan kerja dan lingkungan pemerintah. Itu sangat dibutuhkan, sangat penting gitu. Usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi ketika kita membangun kerjasama yang baik, pasti sesuatu yang dilaksanakan akan berjalan dengan lancar. Seperti itu, akan berjalan dengan lancar. Tidak akan ada halangan jika kerjasama yang baik itu terlaksanakan. Seperti itu. Oke, adik-adik. Jadi terima kasih buat waktunya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi atau seperti apa, boleh cari kakak ada di sekolah juga, bisa cari kakak. Kalau mungkin ada yang ingin mau ditanya atau kalau misalnya kita ketemu seperti bisa tegur, sapa, seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Terima kasih ya atas waktunya adik semua.